Anggota DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon pada Rabu 23 Oktober 2024. Reses ini dihadiri ratusan tim pemenangan dan simpatisan Dede Rohana Putra. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut hingga berakhir. Hal ini terbukti dengan banyaknya warga yang menyampaikan aspirasinya kepada Dede Rohana yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Salah satu warga yang menyampaikan aspirasi yakni Ani, warga lingkungan Ciberko, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Ani meminta adanya pembersihan Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon dari ceceran pasir yang tumpah dari truk pengangkut pasir. Ani juga meminta perbaikan JLS yang beberapa titik mengalami kerusakan. Selain itu, ia meminta pembinaan bidang olahraga untuk pemuda di Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani dari lingkungan Ciberko Kalitimbang, Pak. Aspirasi saya ini karena saya pengguna jalur lingkar ya, Pak ya. Di situ banyak pasir-pasir yang menumpuk, yang kering gitu Pak, di tengah jalan itu, di pembatas pertengahan jalan itu, yang sangat mengganggu kalau misalkan musim panas ataupun apa itu nyawer gitu Pak. Kalau apalagi naik motor itu kayaknya udah lama nggak diambil. Biasanya diambil, ini kan kayaknya udah lama gitu nggak diambil. Terus lubang di lingkar itu yang posisinya di Kedung Baya itu Pak, itu sering lubang tapi tidak diperbaiki. Oke, lingkar selatan rusak ya. Ada lagi nggak? Ini satu lagi nih Pak, keinginan 3 memang harusnya kalau pengen dapat kaos 3. Keinginan saya itu gini, di sini kan udah ada taman Cibeber itu ya, taman apa sih Pak? Itu kan untuk menyalurkan bakat anak muda tentang olahraga ya Pak. Di situ saya itu kepengen biar anak muda ini punya bakat yang terpendamnya bisa dicurahkan. Bagaimana kalau di setiap kecamatan itu ada klub itu Pak, klub-klub untuk merangkul atau mewadahi si anak muda ini untuk berolahraga menjadi atlet gitu tuh Pak. Sementara itu Nasruddin, warga lainnya menyampaikan aspirasinya terkait dengan BPJS Kesehatan warga yang perlu ditanggung pemerintah. Kemudian disampaikan juga terkait dengan persyaratan pembayaran pajak kendaraan lebih dipermudah. Aspirasi terakhir yaitu permohonan adanya anggaran untuk kegiatan pemuda di lingkungan, bukan hanya honor RT dan RW saja yang dinaikkan. Nanti juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon izin Pak Dewan, aspirasi dan inspirasi saya sebagai warga masyarakat Kota Cilegon tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman dan Bapak dan Ibu ya. Pertama infrastruktur, kedua pendidikan, polusi dan sebagainya. Yang saya perlu sampaikan, yang belum disampaikan masalah kesehatan. Pertama, untuk mengenai masalah BPJS Pak Dewan. Ya, jadi gini, yang saya alami saya pribadi ya. Aspirasinya aja. Iya, aspirasinya BPJS selama ini kan memang kalau kita memang belum punya riwayat hidup yang sangat parah katakanlah, itu BPJS sangat susah untuk kita bikin untuk warga yang tidak mampu. Makanya saya berharap untuk ke depan anggota dewan ataupun wali kota yang baru nanti, kita bukan tidak mau ada sakit seperti itu, tapi mudahkan untuk warga masyarakat yang tidak mampu, walaupun dia tidak sakit, mudahkan gimana caranya dapat BPJS. Karena berkejaran pertama ya. BPJS. Ada lagi. Yang kedua mengenai masalah pajak motor. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi juga Pak Dewan. Kita selama ini saya juga pernah banyak yang saya serap. Pajak motor selama ini kita sangat dipersulit, benar nggak? Ya,
pajak sedikit sulit. Apanya sulit, orang bayar 3 ke Samsat, bisa online, bisa. Tapi persyaratannya sulit Pak Dewan. Ya, walaupun kadang selama ini kadang disuruh pulang balik ke datanya tidak lengkap, harus lengkap semuanya. Karena kalau kita punya motor yang bukan dari milik kita pribadi, tapi orang yang nggak ada, itu wajibkan harus ada KTP, makanya dipermudahkan gitu. Ya, terus yang kedua, yang ketiga, tadi mengenai masalah honor RT, RW dan sebagainya, yang selama ini saya perhatikan untuk di kalangan kepemudaan pemerintahan di kemudahan ini sangat diabaikan Pak Dewan. Ya, jadi sangat sayang selama ini yang saya lihat visi misi dari kepemerintahan itu hanya RT RW yang selalu ditonjolkan. Kepemudaan tidak pernah ada. Harapan saya ke depan pemuda juga bisa ada baik honor ataupun selama ini buat kegiatan yang memang buat masyarakat dari Pak Dewan. Ya selama ini nggak ada lagi. Maksudnya pemuda minta di honor apa ketua pemuda yang kasih honor? Pemuda kasih jatah ada selama ini saya belum pernah ikut di kegiatan Risma, itu ada jatah tahunan itu 10 juta yang dikembangkan oleh kelurahan. Ya, kemudian ya. Jadi harapan saya ada juga buat kemudahan. Menanggapi aspirasi warga, Dede Rohana mengaku akan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Provinsi Banten. Namun menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, ada beberapa aspirasi yang sebenarnya sudah di-cover oleh pemerintah Kota Cilegon dan pemerintah Provinsi Banten, seperti BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu. Seputar polusi ya. Kenapa kita polusi? Pertama memang karena daerahnya daerah industri, itu pertama. Kedua Bapak Ibu, selain ada industri, lingkungan kita itu sudah rusak. Banyak sekali tambang-tambang pasir. Karena tambang pasir, ngangkut pasir, akhirnya banyak debu, jadi polusi di mana-mana. Maka dalam rangka mengurangi polusi, memang satu-satunya cara adalah penghijauan. Nah, makanya harusnya nanti di tempat-tempat Bapak Ibu, kalau ada lahan kosong, harus ditanam pohon. Nanti di jalan-jalan umum, jalan nasional, harusnya jalan kota harus banyak penghijauan, harus banyak pohon-pohon, karena pohon itu salah satu mengurangi polusi. Nah, jadi Bapak Ibu juga harusnya di rumah harus punya pohon, harusnya satu orang satu pohon minimal. Nah ya, pohon ketapang depan rumah saya, pohon ketapang boleh, pohon mangga boleh, jangan pohon jagung. Kalau Ibu Mulia pohon jagung, kalau pohon jagung cuma 3 berapa bulan loh? 2 bulan doang, jangan, harus pohon yang lebat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua tadi aspirasinya banyak pasir di median jalan yang kurang dibersihkan ya. Insya Allah nanti kita minta dinas kebersihan untuk rutin membersihkan jalan lingkar selatan ya. Agar apa? Supaya sisa-sisa pasir yang berceceran dari mobil numpuk di jalan, injak-injak akhirnya dia minggir sendiri. Nah itu harusnya dibersihin rutin ya. Kedua terkait dengan rusaknya jalan lingkar selatan. Lingkar selatan memang rusak. Kemarin baru dibenerin sekitar berapa kilo itu? Sekitar 3 kiloan. Jadi masih kurang ya. Insya Allah nanti kita minta anggaran infrastruktur untuk lingkar selatan ditingkatkan supaya bisa segera diperbaiki ya. Baik, yang ketiga adalah namanya ini ruang terbuka hijau ya, yang ada di Kalitimbang. Sebenarnya bukan punya Kalitimbang, ini punya tingkat kecamatan Ciber. Insya Allah nanti tiap kecamatan kita punya ruang terbuka hijau. Untuk apa? Supaya masyarakat kita khususnya pemuda-pemudi bisa aktif punya ruang untuk melakukan kumpul-kumpul, olahraga, kegiatan yang produktif. Jangan sampai mereka kegiatan-kegiatan yang cuma nongkrong-nongkrong nanti ke bawah-bawah jadi geng motor, malah narkoba dan lain sebagainya, pergaulan bebas. Jadi dengan adanya sarana kepemudaan seperti itu, supaya masyarakat bisa menyalurkan bakatnya, gitu ya. 1, 2, 3 sudah ya. Itu pertama tadi aspirasinya apa? Pertama BPJS, Bapak Ibu. Cilegon harusnya tidak ada lagi isu terkait dengan BPJS. Kenapa? Karena orang yang tidak punya BPJS bisa langsung berobat nanti dibuatkan BPJS. Ya harusnya ada isunya. Tinggal bangun BPJS.
Udah bisa kan? Oh, udah bisa. Makanya nggak perlu isu. Berarti belum pernah sakit. Besok sakit biar mulai. Oke ya, itu pertama. Yang kedua tadi terkait dengan pajak. Pajak kendaraan memang Bapak Ibu kalau mau bayar pajak harus memastikan bahwa orang yang memperpanjang adalah orang pemilik. Nah, maka harus punya KTP. Maka Bapak Ibu saran kita kalau Bapak Ibu membeli kendaraan, membeli motor, mobil itu harus balik nah. Kenapa? Karena secara hukum nih ya, kalau yang punyanya menggugat udah beli nih, nggak ada bukti kuitansi segala macam, nggak dibalik nama. Besok kalau dia menggugat, dia menang. BPKB-nya, SNK-nya atas nama orang tersebut. Padahal sudah kita kuasai 2 tahun. Nah, maka harusnya kalau beli mobil bekas harus dibalik nama, karena itu terkait dengan bukti otentik kepemilikan. Maka kalau nggak dibalik nama, Bapak Ibu mau perpanjang harus ada STNK. Nah, ini sebenarnya untuk menyarankan kita supaya kita kalau jual beli motor harus balik nama. Mumpung sekarang kalau balik nama sekarang lagi pemutihan, yang balik nama tidak ada pajak denda yang tahun kemarin, tahun yang berjalan masih, terus tidak ada pajak mutasi. Ya, mutasinya gratis. Jadi sekarang untuk ya buruan sampai akhir Desember. Ya. Bagus. Biar nggak kena razia. Yang ketiga adalah apa? Honor ya. Jadi ini pengen ada honor ketua pemuda bagaimana ini ya. Tapi yang pasti tadi pembinaan untuk para pemuda tetap kita jalankan ya, nanti kita tambah lagi anggarannya. Tapi kalau pengen ketua pemuda dapat honor nanti kita diskusikan cukup nggak anggarannya ya. Jangan sampai ketua pemuda dikasih honor tapi jalan pada rusak, nggak boleh kayak gitu ya. Baik, cukup ya, baik. Pada kegiatan tersebut, Dede Rohana Putra secara simbolis memberikan hadiah umroh kepada sejumlah masyarakat. Dede juga menyampaikan terima kasih kepada para peserta reses perdananya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029. Ya, alhamdulillah pada hari ini peserta reses itu ada dari Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkir ya. Alhamdulillah mereka pada hadir tepat waktu, bahkan sangat antusias ya, sesuai dengan jumlah undangan. Kita undang cukup banyak, tadi kelihatan banget cukup banyak, dan ini adalah sarana saya sebagai anggota DPRD bisa bertemu dan bisa menyerap aspirasi. Dengan adanya reses ini, saya bisa selain silaturahmi juga punya banyak informasi terkait dengan harapan, keinginan, dan aspirasi masyarakat. Dan ini sebagai modal kita untuk memperjuangkan dengan cara-cara kerja kita, baik di rapat-rapat kerja dengan mitra komisi ya, maupun dengan rapat-rapat di paripurna, supaya kita perjuangkan aspirasi dari masyarakat. Demikian.